Perkenalkan, nama saya Michael Angelis, 19190071, kelas 3 PHP 3, mata kuliah Indonesia English Culinary. Kali ini saya akan membahas menu makanan yang berasal dari Kalimantan Timur. Nama makanannya adalah sayur asam kutai. Sayur asam sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asam muncul pada saat penjajahan Belanda. Pada saat itu, sayur asam merupakan masakan kelas bawah karena dinikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asam tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asam muncul atas dasar kondisi yang sangat sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asam. Isi sayur asam pun terdiri dari sayuran yang beraneka ragam dan tidak teratur. Selain bersejarah, sayur asam memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia kuliner di Indonesia. Sayur asam merupakan sayur yang menjadi cikal bakal terciptanya sayur lodeh. Sayur asam memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Sayur asam menggambarkan keanekaragaman. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asam yang beraneka ragam, mulai dari biji-bijian sampai sayuran. Misalnya kacang panjang, jagung manis, labu, kacang tanah, melinjo, terong, dan nangka. Memiliki beraneka ragam isi, rasa sayur asam tetap menyatu, nikmat untuk dimakan. Bahan-bahan: 1 ikat sayur kangkung, 1 buah ubi kuning ukuran sedang, 1 buah terong asam, 1 ekor ikan gabus ukuran sedang, 5 batang kacang panjang, 2 lembar kol. Bumbu-bumbunya: 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah kemiri, 2 ruas laos muda, 2 buah cabai merah yang sudah dibuang bijinya. Bumbu pelengkap: 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 1 ruas laos yang sudah digeprek, 1 liter air, 1 buah jeruk nipis untuk ikan gabus, 1 sendok garam, 1/4 sendok gula pasir. Langkah-langkah: pertama, bersihkan ikan gabus, kemudian dicuci bersih. Setelah dicuci, berilah perasan air jeruk nipis, kemudian disisihkan. Selanjutnya, bersihkan kangkung, kol, ubi, dan kacang panjang. Kemudian dipotong sesuai selera, kemudian dicuci kembali. Setelah itu disisihkan. Siapkan air, masukkan ke dalam panci, kemudian tunggu hingga mendidih. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, masukkan ubi, ikan gabus yang sudah dipotong sesuai selera, tambahkan bumbu pelengkap, laos serai, dan daun salam. Tunggu ikan dan ubi kuning matang. Masukkan terong asam yang sudah dibelah, kemudian tambahkan garam serta penyedap. Masak hingga mendidih, lalu angkat, siap dinikmati. Untuk bahan makanannya hampir semua dapat dibeli di pasar ataupun supermarket. Biasanya di pasar yang sudah cukup besar, seperti sudah memiliki gedung khusus ataupun yang sudah memiliki lahan yang besar untuk berjualan. Hampir semua sayur asam memiliki akulturasi di berbagai daerah. Seperti di Sumatera Utara memiliki sayur asam dengan kuah yang lebih keruh, merah, dan berminyak dibandingkan dengan sayur asam Betawi yang berkuah bening. Di Aceh, sayur asam dikenal dengan nama sayur asam sunti. Bahan bakunya
Bahan bakunya untuk membuat sayur sunti itu cukup berbeda dengan sayur asam yang ada di daerah Pulau Jawa. Karena memakai belimbing wulu dan daun ubi jalar di dalam proses pembuatannya. Setelah itu, masyarakat Kalimantan Selatan memasak sayur asam memakai terung asam atau dinamakan asam rimbang. Setelah itu kunyit dan kepala ikan patin. Di Pulau Jawa, sayur asam memiliki beraneka ragam jenis. Sayur asam di Jawa Timur cenderung memiliki cita rasa yang lebih pedas. Masyarakat Jawa Timur juga menambahkan kangkung dan timun pada sayur asam. Di Semarang, cita rasa sayur asam cenderung pedas dan asam, sedangkan di Solo, sayur asam tidak memiliki bumbu yang tajam. Selain bumbu dan cita rasa yang berbeda, cara menyantap sayur asam pada masyarakat berbeda-beda. Contohnya, masyarakat Jawa Barat dan Betawi biasanya menikmati sayur asam dengan mangkok dan nasi yang terpisah. Sedangkan di Jawa Timur, masyarakat lebih suka mencampur sayur asam, nasi, dan lauk pauk. Meskipun berbagai daerah di Indonesia memiliki keanekaragaman dan kreasi sayur asam pertama muncul di daerah Sunda dan Jawa Barat. Sekian presentasi menu makanan yang saya pilih, semoga bermanfaat. Terima kasih.